dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu ayah jika aku telah jauh darimu. Registrasi ulang kepada anak-anak peserta Kemah Yatim, dan sebentar lagi insya Allah kita akan berangkat ke Ciampea. Saya mau ngecek dulu nih perlengkapan yang saya minta untuk dibawa peserta Kemah Yatim. Yang nggak bawa perlengkapan lengkap, saya mau ngecek. Yang nggak bawa sepatu olahraga, perlengkapan yang berkaitan dengan lapangan itu harus dibawa, karena di sana kita nanti ada outboundnya. Jadi risiko sendiri kalau misalnya nggak bawa, seperti itu. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adik-adik semua, gimana sehat semua? Insya ya, ini adalah saat yang mudah-mudahan menjadi saat yang baik, saat yang membahagiakan kita semua. Karena mulai hari ini kita insya Allah akan mengikuti acara wisata Kemah Yatim ya. Insya Allah ini akan berlangsung sampai 3 hari ke depan, hari Senin, Selasa, Rabu. Teman-teman, kakak-kakak panitia sudah bersiap-siap untuk menyambut adik-adik semua di lokasi. Sejarah menunjukkan bahwa banyak anak-anak yang dulunya tidak memiliki orang tua yang lengkap, tapi kemudian jadi orang-orang yang hebat. Bill Clinton, Presiden Amerika yang kemarin, itu anak yatim itu. Rasulullah, iya anak yatim ya. Imam Bukhari, Imam Syafi'i yatim, bahkan Imam Syafi'i belum pernah semasa hidupnya berjumpa dengan ayahnya. Banyak sekali kalau adik-adik punya waktu untuk baca-baca siapa orang-orang hebat yang ada di dunia ini. Sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki orang tua lengkap. Siapapun termasuk kita semua punya peluang untuk menjadi orang sukses. Saya mungkin mewakili manajemen PKPU menyampaikan selamat diikuti acara dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita niatkan sejak awal ini menjadi ibadah ya, supaya kemudian kita pun mendapatkan apa yang kita inginkan dengan baik. Itu barangkali sambutan dari saya. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi hari yang cerah ceria teman-teman. Kita mau berangkat ke Ciampea, ya. Yang belum makan siapa? Belum makan ya? Bapak, mohon maaf PJ-nya Pak ya, mohon bantuannya Pak. Perjalanan dari Jakarta sampai ke Bogor sampai. Anak-anak sekarang berada di masjid, berarti mau melaksanakan sholat zuhur. Alhamdulillah. Ini lagi pada kumpul, semuanya sedang antri untuk mengambil air wudhu. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai acara di sini dari saya punya yel-yel. Nanti mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain. Ya. Kalau kakak bilang PKPU atau kakak bilang PKPU, maka adik-adik mengatakan selanjutnya. Di sini kakak akan membacakan susunan acara yang akan kita jalani beberapa hari ke depan. Dan sebelumnya selamat datang kepada Bapak Ugan Ganda Winata selaku ya ZIS di Telkom Dives. Ya. Sekali lagi ahlan wasalan di kudumika bihuduri ilaha dilmakan al-mubarak insyaallah. Selanjutnya acara yang kedua yakni tilawah atau pembacaan kalam suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz kecil kita, dai kecil kita, Nizar Khalki. Rabbana innaka mar bikum fa'aman Rabbana innana sami'na munadiyallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mengikuti kegiatan ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah keikhlasan. Kalau kita ikhlas, insya Allah keikhlasan itu akan kembali pada diri kita dalam bentuk kebaikan. Dan itu modal yang utama.
Terus kemudian kami juga dari PKPU juga insya Allah jadi membangun sebuah kerjasama dan kemitraan. Jadi antara sama adik-adik sama pengurus-pengurus yayasan kita bermitra, sama semua kita bermitra, ya, membangun kerjasama dan membangun kemitraan. Dan dengan begitu insya Allah nanti ke depan program-program kita akan lebih besar, terutama untuk program-program yatim ya. Untuk program yatim yang sekarang sudah dimulai oleh kakak-kakaknya akan kita perbesar lagi, akan kita kuatkan lagi di tahun 2013. Karena insya Allah sudah dari beberapa mitra kita ya, khususnya dari dalam maupun dari luar negeri ya, dan dari luar negeri sudah banyak kali permintaan untuk bisa memberikan kemanfaatan yang lebih buat anak-anak yatim yang ada di Indonesia gitu. Ya insya Allah mungkin itu aja. Waktu sudah cukup siang. Saya secara laku manajemen dari PKPU mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangan baik yang mungkin terlihat atau tidak terlihat. Sekali lagi terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pernah ngasih makan kambing belum? Beda nggak kambing dengan domba? Beda. Ada yang tahu bedanya kambing dengan domba? Namanya, oke benar. Selain namanya apa coba? Bulunya. Terus ada lagi? Muka jelas beda, bentuk jelas beda, nama jelas beda, pola makan juga beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Iwan selaku pimpinan dari PKPU. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami atas perwakilan dari PT Telkom sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh panitia, mobil khusus dari PKPU yang telah berkenan mengundang kami, dan alhamdulillah saya akhirnya sampai ke rumah, ke tempat Pak Budi ini, ke tempat peternakan domba ini, yang sebelumnya saya hanya dapat melihat dari beberapa acara televisi. Tapi begitu beliau tadi tampil, saya ini ingat wajahnya. Saya bilang sama Pak Eman, Pak Eman, alhamdulillah terima kasih Pak Eman diberi kesempatan saya diundang untuk terima kasih Pak Budi atas penerimanya. Jadi saya langsung ketemu dengan orangnya nih. Nanti saya akan banyak belajar. Dan ini kesempatan yang sangat baik buat adik-adik. Ya, ini sangat baik sekali. Kesempatan yang sangat baik yang diberikan atau difasilitasi oleh PKPU buat kalian semua. Kalian diajak rihlah, jalan-jalan. Kemudian kalian juga nanti diajarkan beberapa ilmu yang nanti kata tadi Pak Budi akan diajarkan tentang leadership dengan ketidakadanya atau tidak lengkapnya orang tua kalian, tapi bukan berarti kalian adalah anak-anak yang tidak bisa berprestasi. Jadi jangan khawatir, yatim tapi bisa sukses. Orang yatim yang kaya raya juga banyak. Kalau lihat orang-orang yang terdahulu, pendahulu kita, banyak yang yatim bisa sukses dan mereka tidak ada orang tuanya, tapi mereka mampu membuktikan kepada saudara-saudaranya bahwa saya bisa sukses dengan kemandirian saya. Adik-adik berdiri ya, supaya terlihat kalian itu benar-benar bersama. Kalian itu satu tujuan, dari Jakarta, dari Depok atau dari mana kalian datang. Coba kalian pegang pundak depan masing-masing. Nah, saudara-saudara kalian pegang pundaknya. Yang nggak sampai tolong dipegang. Ayo, biar pegangan semua. Biar pegangan semua. Aduh, diri deh. Ya, diri yang belum diri. Lemes ya. Ya, pegang yang di belakangnya, pegang pundaknya. Ya, pegang. Biar sampai, kan kita ini bersaudara. Coba buktikan bahwa kalian itu bersaudara. Di depannya aja, jangan nyamping. Ya, di depannya. Pegangnya dua tangan. Pegang pundaknya dua tangan. Jangan ada yang tidak memegang. Coba buktikan bahwa kalian adalah bersaudara.
Ayo, buktikan bahwa kalian adalah bersaudara dan ingin sukses acaranya. Coba itu masih ada yang duduk, silakan berdiri. Ayo, pegang pundak saudaranya. Ayo adik-adik, sedikit lagi. Sedikit lagi. Tuh kan, kelihatan kan? Coba nanti tuh dimasukkan di dalam TV, kelihatan kalian tuh saling sayang. Ya, nah, coba. Ya, pukul-pukul lagi pelan-pelan, lembut kembali ke tempat masing-masing duduk. Insya Allah, apa yang akan kita cita-citakan ke depan, sukses buat kalian semua, dan juga sukses buat kakak-kakak kita senantiasa Allah berikan kemudahan dan kemudahan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari Bapak. Iya. Iya. Ada di sini Pak Iwan, iya lihat. Pak Iwan. Lihat kita. Keterbatasan waktu yang kami miliki dalam berinteraksi dengan masyarakat, dan perlunya ada satu lembaga yang bisa menjembatani bagi kami untuk berkontribusi lah di masyarakat dalam hal khususnya di bidang pendidikan. Kami sudah bermitra dengan PKPU itu mulai dari tahun 2007 dan sudah begitu banyak manfaat yang kami dapat, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan dengan PKPU ini, sehingga ke depan kami berharap ini akan terus terjalin, bahkan ini akan lebih ditingkatkan lagi, karena terus terang ini merupakan hal yang sangat penting bagi kami, terutama dalam hal untuk bagaimana perusahaan kami itu bisa berkontribusi di masyarakat, yang tentunya melalui PKPU ini. Manfaat yang sudah didapatkan sangat banyak, kemudahan-kemudahan ketika PKPU menggulirkan beberapa program, misalkan zakat-zakat yang harus dikeluarkan dari karyawan itu sendiri, itu sehingga karyawan itu tidak perlu jauh-jauh atau mencari satu lembaga, tapi berkat kerjasama dengan PKPU itu sendiri sudah menempatkan gerai-gerainya di tempat kami. Pesan kami kepada anak-anak didik, anak-anak yatim yang di bawah asuhan PKPU, tetaplah kalian belajar dan menimba ilmu. Begitu banyak kemudahan dan ilmu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kalian dari PKPU, dan tentunya ini sangat mempermudah kalian untuk menuju masa depan yang lebih baik dari apa yang kalian rasakan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam banyak keterangan memberikan wanti-wanti wasiat yang sangat besar terkait dengan yatim. Allah titipkan yatim kepada kaum muslimin khususnya yang lebih beruntung untuk menjaga mereka, mendidik mereka. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa berbuat islah kepada mereka itu adalah bagian dari kebaikan yang sangat besar. PKPU juga sebagai lembaga yang memang concern terhadap orang-orang yang membutuhkan, tentu saja menempatkan program yatim sebagai program yang utama. Kita tentu berharap kita bisa semaksimal mungkin melayani mereka, makannya, pendidikannya, membimbing mereka untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, dan seterusnya. Banyak program yang kita jalankan, dan salah satunya adalah program ini. Sukses itu adalah milik semua orang ya, termasuk anak-anak yatim. Nah, kita juga ingin menanamkan itu kepada anak-anak kita, anak-anak yatim, anak-anak kita semua. Ini ada momentum liburan sekolah, kita manfaatkan untuk mereka agar bisa mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat. Salah satu kekhasan dari kemah wisata yatim ini adalah kita mengisi materi-materi terkait dengan kemandirian dan kewirausahaan. Kita perkenalkan mereka bagaimana menjadi manusia yang mandiri, bagaimana kemudian bisa menghasilkan karya dengan tangan mereka sendiri, bagaimana berusaha sampai kemudian bisa hidup dengan layak dari program-program kewirausahaan yang kita perkenalkan di wisata kemah yatim ini. Yang jelas memang yatim itu seperti yang saya sebutkan di awal adalah tanggung jawab kita bersama. PKPU sebetulnya posisinya sebagai fasilitator. Kita melihat
bahwa ini adalah pekerjaan kita bersama, kita harus bersinergi, menggabungkan semua kekuatan, semua potensi yang dimiliki. PKPU punya pengalaman, PKPU punya tenaga, punya konsep, dan para donatur punya sumber daya yang lain, baik itu fasilitas, dana, dan sebagainya. Saya pikir ini adalah sinergi yang tepat. Kita berharap dengan sinergi yang baik ini, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh dunia dan akhirat, memberikan kemanfaatan yang besar bagi anak-anak kita, sehingga kemudian kita ingin melihat di masa yang akan datang, anak-anak yatim ini bisa tumbuh menjadi manusia yang sehat, yang berguna bagi bangsa, bagi agamanya, mandiri, dan bisa juga berbagi kepada temannya yang lain yang kurang beruntung. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada para pengurus dan karyawan di Telkom Divest, di ZIS Indosat, di JICT. Mudah-mudahan amal kebaikannya menjadi pahala. Jazakumullah khairan katsiro. Mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan, rezeki yang lebih banyak, sehat semua, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kerjasamanya akan terus berlanjut, dan kita juga berdoa agar semua acara yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar insya Allah. Mereka sebagaimana manusia yang lain punya kans, punya peluang untuk menjadi orang yang sukses. Kita melihat dalam sejarah, dalam fakta, banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, tidak semuanya beruntung. Banyak dari antara mereka yang juga tidak memiliki orang tua yang lengkap. Saya contohkan, bahkan bukan hanya orang Islam, orang non-Muslim sendiri. Ada Presiden Bill Clinton, adalah anak orang yatim. Kemudian owner dari FedEx, sebuah lembaga kurir yang sangat besar, juga anak yatim. Dan kita lihat para pejuang kontemporer juga banyak yang memang dididik dari keluarga yatim. Kita kenal Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas. Kita kenal ulama besar, Imam Bukhari. Kita kenal Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i belum pernah melihat wajah ayahnya karena memang dalam usia kandungan 5 bulan ibunya sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Tapi kemudian menjadi orang besar. Imam Ahmad bin Hambal juga seorang anak yatim. Kita mengenal Imam Jalaluddin As-Suyuti juga anak yatim. Dan kita banyak sekali figur-figur yang memang berasal dari keluarga yatim, tapi kemudian mereka berhasil menjadi orang-orang yang hebat, orang yang sukses. Dan kita tahu bersama Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang yatim, tapi itu tidak menghalangi dia untuk berbuat bermanfaat bagi orang lain, begitu ya, di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mengatakan, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat. Maka kita berharap kalian semua anak-anak yatim, mari kita menjadi orang-orang yang sukses, yang hebat, antara lain yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Mohon dibangunkan, sikat gigi, wudhu, berangkat ke masjid, sholat lain. Kalau kita semua tidak tahu apa-apa yang mau dilaksanakan dalam mengerjakan sholat, mengerjakan tawabul, kita patut menanyakan kepada orang yang ngerti, harus saling mengingat. Kalau istilahnya diam di rumah, semenjak pulang dari sekolah, kalau istilahnya ada pekerjaan orang tua, kalau kita layak bantu. Malam ini ada tugas buat adik-adik, kalian bisa dibagi itu kertas kalian di dalam itu satu orang satu, itu nanti akan menjadi penilaian kami.
Saya minta satu dulu kalian sebelum dibagi. Ini akan jadi rapot kecil buat adik-adik. Kedepannya kira-kira bisa diajak lagi nggak? Bisa dikasih sesuatu lagi nggak di kita? Kita punya program insya Allah banyak sekali. Ini akan menjadi penilaian buat adik kan? Adik, oke, akan saya bacakan. Yang lainnya yang sudah terima nggak usah dibaca. Cukup ditutup saja nanti karena kita menyingkat waktu. Yang tidak dengar nanti jangan salahkan. Loh kok begini kak? Peserta kemah yatim adalah siswa yatim yang menjadi binaan PKPU. Oke. Nama saya Rian. Rian Kasela. Iya boleh. Boleh panggil apa saja, yang penting yang baik. Jangan berkedip sedikit. Apa yang terjadi? Biasanya para pesulap baca mantra. Mantranya apa? Ya, itu mah Pak Karno. Baik teman-teman, biasanya kan ada yang begitu. Pak Tarno gitu lucu, nggak apa-apa, ya. Oke. Mulai dari detik ini baca mantra yang itu kita stop, ya. Jangan dibacain lagi. Karena baca mantra yang sim dan seterusnya itu adalah teridentifikasi dari bahasa Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi yang berjudul My Mom is My Hero. Ibu adalah segalanya bagiku, karena dialah yang menghadirkan aku ke dunia ini. Ibu yang sabar mengandungku, ibu yang kuat melahirkanku, dan ibu yang hebat telah merawatku. Tapi ayah telah pergi selama-lamanya dari kita, dan ibu telah menjadi ayah bagiku dan bagi saudaraku. Tapi apa yang telah aku berikan pada ibu? Aku hanyalah anak seorang anak yang nakal, anak yang tak menuruti segala perintahmu, Ibu. Tapi engkau mau memaafkanku dan mau mendoakanku di saat engkau bersujud. Ya Allah, ampunilah diriku, ampunilah segala dosa-dosa orang tuaku, dan sayangilah mereka ya Allah, seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, engkaulah bagaikan matahari yang selalu bersinar menyinari hidupku dengan kehangatanmu. Engkau bagaikan pelangi yang menyinari mimpiku menjadi berwarna-warni. Engkau berkorban dan engkau mengandungku dan mendidikku hingga menjadi dewasa. Terima kasih Ibu atas pengorbananmu, dan engkau telah mendidikku dari kecil hingga dewasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Teringat masa kecil, mulai dimanja. Ingatnya saat itu, mamaku menanggung di sisiku, dan dia tahan tubuhku. Kau tunturkan segala mimpi-mimpi. Tangan kita semua angkat ke atas, lihat sana.
7, 8, 9, 10. Menu makanan ada 10. Ini ada menu makanan ya yang banyak dari pangsit goreng buah. Bermain santai, ini permainan mentalis yang akan menebak apa yang ada di pikiran Ade dari 10 kartu ini. Kita membaca doa hamdalah dan doa kafaratul majelis ditambah dengan doa tidur. Diusahakan sebelum tidur sikat gigi bagi yang mau sikat gigi dan berwudu. Jangan lupa pakai ikat pinggang bagi yang ada. Oke, kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Ketemu lagi besok dengan kami ya, malam kita ada yang mulai. Nanti untuk PJ-nya tolong atau koordinatornya atau pemimpinnya dibangunin, kita sholat malam di masjid. Alhamdulillah sekarang ini para peserta kemah yatim yang cowok ada yang sedang melaksanakan sholat malam, jadi yang sedang mengambil air wudhu. Sholat malamnya kita laksanakan di saung mentari PKPU dan juga di sholat sini. Karena tempatnya terbatas, jadi kita bagi menjadi 2 tempat yang masing-masing dibikin oleh 2 wong kang soleh kumpul nono kaping papat kudu watang ingkang luwe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Punya iman tapi tidak punya ilmu, ya tidak sempurna. Nah, ilmu itulah yang menjadi amal kita yang untuk menjadi kita dalam rangka merealisasikan kehidupan kita sehari-hari. Kawan-kawan wisata kemah yatim yang masih ceria, kita habis selesai laksanain sholat subuh berjamaah, dan nanti sebelum kita melaksanakan kegiatan di hari kedua ini, kegiatan kandang, kita akan melaksanakan olahraga bersama-sama, olahraga ceria untuk membakar semangat teman-teman sebelum beraktivitas, menghangatkan badan karena cuaca di sini juga sangat dingin, supaya nanti kegiatan di lapangan pun tidak ada yang kram, ada yang masih kedinginan, dan itu akan kita bakar semangatnya di olahraga ceria nanti pagi. Mari pagi, badan sehat, tetap ceria, tetap ceria. Nah, nanti sambil tepuk tangan larinya ya, oke? Berhimpun dalam barisan, lantangkan suara hati nurani. Adu lari anak-anak karena menyelamatkan anak-anak. Iya. Kalian, yo, alhamdulillah, bareng-bareng sama anak.
kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat. Nanti praktek lapangannya nyebur domba, terus mandiin domba, sama pemberian informasi tentang masalah di peternakan, khususnya domba. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu Khusus jenis ternak domba yang ada di Mitra Tani Farm, terutama di kandang 5 ini ya. Pertama, jenis dombanya ada domba Garut. Yang kedua ada domba lokal atau disebut dengan domba priangan. pom-pom, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Semua yang berlalu biarkanlah berlalu seperti hangatnya mentari. Siang berganti malam, sembunyikan sinarnya. Biasanya kita melakukan pencukuran itu setiap 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Atau kalau misalkan dia udah mulai gimbal, kita lakukan pencukuran. Kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena seru sih. Tapi kamu dia nggak mau diam. Persahabatan bagai kepom. Seru. Mengubah-ubah menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepom-pom. Hal yang tak mudah berubah jadi indah. Enak sih, tapi agak-agak ngilu dikit. Bagai kepom-pom. Seru, menyenangkan. Terus? Bahagia. Bahagia. Baru 6 kali. Tapi tadi agak bau. Persahabatan bagai kepom-pom, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Jadi harapan dari kegiatan ini adalah satu, kita bisa berbagi. Jadi ini loh bahwa standar di farm itu kira-kira seperti ini. Satu itu. Yang keduanya bagaimana ini bisa mengedukasi kepada kita dan juga kepada adik-adik untuk belajar bagaimana ketekunan, keuletan atau memahami bahasa ternak. Harapannya kan ini nanti kan semuanya jadi pemimpin masa depan. Jadi dengan ketekunan, dengan keuletan, bisa memahami hewan saja bahasanya bisa dipahami, lebih-lebih nanti ketika berhubungan dengan sesama manusia. Nah, jadi di sini ada makna-makna dari training leadership. Ya, di peternakan ini ada makna-makna dari training leadership. Kita untuk diajarin ketekunan, keuletan, kemudian kesabaran, kemudian diajari untuk mengerti dengan bahasa selain manusia. Nah, kira-kira seperti itu. Harapan kita selanjutnya adalah bahwasanya kita sama-sama mendoakanlah untuk, kami doakan buat semuanya khususnya adik-adik ini bisa ya menjadi masa depan bangsa inilah ya, bisa menjadi tulang punggung bangsa ini, bisa menjadi sukses semuanya dengan cita-cita mereka. Dan kami mohon doa juga dari adik-adik dan juga dari semuanya, kita sama-sama mendoakan untuk diberikan kelancaran, keberkahan dalam usaha-usaha kita sehingga kita bisa saling berbagi. Apakah ku
Ikan 5. Oke. Ada kendala nggak nangkep ikan tadi? Ada tadi licin. Licin ya? Tempat basah-basahan? Enggak sih, tapi diciprat-cipratin sendiri. Bahagia bisa ikutin acara ini. Mantap, rasanya mantap. Senang banget dapat ikan 3. Ini kelompok berapa nih, Pak? Kelompok berapa? Ikan dulu. Benar ya? Benar ya? Juara ya? Yang terbaik, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, tetaplah tegak, tegak berdiri. Wisata kemah yatim kali ini berada di kolam ikan. Pertama-tama panitia menyiapkan ada 50 ikan. Tadi persiapan mereka itu 5 orang per grup. Satu grupnya itu ada 18 orang. Bagaimana caranya menangkap ikan sebanyak mungkin untuk mengolah ketajaman, mengolah disiplin, terus teamwork. Nah, kerjasama yang baik bagaimana caranya? Biar bisa dapat tangkapan ikan yang banyak. 2 grup yang dapat final, yaitu grup kelompok 2 dan kelompok 5. Mereka final, akhirnya dimenangkan oleh kelompok 2. Sebelah kiri, masuk ke sebelah kiri. Iya. Raya bertasbih. Kita habis ini insya Allah akan menuju ke tempat outbound di Curug Ciherang. Nah, kita udah menyiapkan 4 armada bus untuk mengangkut anak-anak yatim. Dan semua panitia yang ada di sini udah siap. Dan insya Allah dengan semangat baru sebelum pemberangkatan anak-anak, insya Allah kita akan memberikan paket pendidikan, alat-alat sekolah berupa tas, alat-alat tulis dan sebagainya, sehingga anak-anak berangkat dengan rasa gembira dan senang. Semoga hari ini lebih sukses dari hari kemarin. Mudah-mudahan nggak hujan. Seru, rame, apalagi dengan para bijak-bijak semangat baru. Raya Allah, 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 memuji dan memujanya. Ya,
kita sangat senang banget dengan adanya anak-anak yatim yang sudah disponsori oleh PKPU. Senang banget. Mudah-mudahan di tahun ke depan acara ini bisa terselenggara lagi mungkin di sini dengan suasana yang lebih meriah, suasana yang lebih ucapan tali ukhuwah Islamiahnya dilakukan lagi. Kemudian acara-acara juga bisa ditambah-tambahkan lagi. Gimana pengalaman yang sedikit kemarin? Bagaimana pengalaman yang sedikit kemarin? Ya. Jadi adik-adik kan sudah sedikit diberikan gambaran bagaimana kemarin nyukur ya. Mungkin sekarang ada yang menganggap biasa, itu wajar. Tetapi saya yakin insya Allah nanti kedepannya Anda akan berbayang, oh ternyata begitu, oh ternyata ini manfaatnya. Memang kadang hikmah itu tidak harus seketika, tidak harus instan. Jadi bagaimana kemarin mencukur, bagaimana kemarin memandikan, walaupun tidak memerah. Ingat waktu malam adik-adik mau makan ikan, harus nangkep dulu ya, harus repot-repot dulu, ya kan? Tapi kan dengan senang, walaupun repot, kotor, tapi kan senang. Kemudian malamnya bisa menikmati. Ada satu hal yang bisa dimaknai di situ, bahwasanya kalau kita ingin menikmati sesuatu seperti yang disampaikan kemarin, harus mau berusaha dulu, berkorban dulu, capek-capean dulu, kotor-kotoran dulu. Nah itulah harapannya, salah satu harapannya yang ingin saya sampaikan ke adik-adik, bahwasanya marilah kita ini menjadi generasi yang mencintai proses, ya. Jangan hanya mencintai hasil, tapi jadilah kita ini generasi yang mencintai proses. Ya Allah, jadikanlah adik-adik ini menjadi generasi penerus bangsa dan masa depan bangsa ini semua. Ya Allah, jadikanlah adik-adik ini menjadi generasi yang soleh dan solihah. Ya, menjadi anak yang soleh buat orang tuanya, menjadi amal jariah buat orang tuanya. Dan juga saya mohon didoakan, ini kan teman-teman menyaksikan semuanya. Sekarang kan kita berada di tempat di farm yang becek. Doakan mudah-mudahan nanti kalau adik-adik nanti datang ke sini, jadikan tempat ini menjadi yang tidak becek lagi ya. Amin. Kemarin sholat harus ke sana, atau kamu sholat kurang, nanti doakan di sini berdiri masjid yang minimal bisa buat 1000 orang. Amin. Betul ya Mbak? Amin. Dan juga doakanlah buat kita semuanya diberikan kelancaran dan keberkahan dalam usaha kita, dijauhkanlah dari hutang-hutang ya. Oke, baik. Terima kasih, itu dari saya. Dapat pengalaman. Terus kemarin sempat kecebur kali, gimana ceritanya? Nggak ada yang tinggal di sini kan? Preset di batu. Iya. Oh.
Hari ini kita melanjutkan kemah wisata yatim ke Curug Cihurang di kawasan Gunung Salak Halimun. Kita membawa anak-anak yatim ini 100 orang untuk outbound bersama, menghabiskan waktu yang bergembira, melakukan olah fisik, games-games permainan yang menyenangkan. Outbound akan dimulai sebentar lagi dalam 15 menit ke depan, selesai hingga waktu zuhur sekitar pukul 12. Setelah pukul 12 kita akan lanjutkan dengan permainan di air di curug sampai pukul 13 siang. Kondisi anak-anak cukup fit, cukup sehat, siap bermain, semua bergembira. Cuaca cukup cerah dan mudah-mudahan tidak turun hujan sampai sore. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang kita udah nyampe di Curug Cihurang. Nah, kita lihat ya teman-teman kita tuh bagaimana aktivitasnya. Oke, mari kita lihat. Dalam acara wisata kemah yatim yang dilaksanakan selama 3 hari, ini adalah hari ketiga pelaksanaan wisata kemah yatim. Dan di hari ketiga ini, seperti yang telah terlihat di belakang, kami akan mengadakan outbound. Dengan acara outbound ini, kami berharap seluruh peserta anak yatim yang mengikuti kegiatan wisata kemah yatim ini terbentuk karakternya secara baik. Kalau kemarin-kemarin sudah diberikan training terhadap kemandirian mereka, maka disinilah kita akan menempa secara nyata bagaimana kemandirian mereka, baik dalam individu maupun bekerja kelompok. Dan harapannya ketika selesai mengikuti outbound ini, mereka menjadi anak-anak yang tangguh, yang siap menghadapi apapun yang akan dihadapi dalam kehidupannya untuk kelanjutannya. Untuk semua adik-adik yang sudah ikut wisata kemah yatim tahun 2012 bersama PKPU, saya mewakili panitia berpesan semoga acara ini memiliki manfaat yang terbaik buat adik-adik semuanya dan benar-benar bisa memberikan kontribusi terhadap kemandirian adik-adik selanjutnya dan kesiapan adik-adik dalam menghadapi derasnya arus kehidupan. Karena tentunya kalian adalah semuanya adik-adik yang hebat, manusia yang hebat, dan saya yakin dengan acara wisata kemah yatim ini kalian bisa menjadi lebih hebat, mandiri. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di lokasi outbound dan peserta kemah yatim tahun ini diikuti dari berbagai yayasan yang ada di Jabodetabek. Di antaranya adalah Yayasan Nahdlatul Wathon dari Klender, Jakarta Timur, kemudian ada Yayasan dari Nurul Aini dari Jakarta Timur, kemudian ada beberapa yatim juga yang rekomendasi langsung dari donatur kita, yakni perusahaan JICT yang berada di Jakarta Utara. Kemudian dari beberapa sekolah yang ada di Pamulang, di Condet juga ada, dan terakhir dari Balai Kambang. Nah, untuk yang dari Balai Kambang ini tidak bernaung di dalam yayasan ataupun sekolah, tapi mereka ini direkomendasi langsung dari perorangan, seperti itu. Kemudian untuk kemah yatim tahun ini memilih tempat lokasi outboundnya di Curug Cihurang. Wisata kemah yatim tahun ini 2012 diikuti oleh 130 peserta. 130 peserta ini putranya berjumlah sekitar 57 dan putrinya berjumlah sekitar 51. Dan dari 130 itu kami telah membagi-bagi kelompok mereka menjadi 9 kelompok. Setiap kelompoknya ada yang berjumlah 12 orang, 11 orang, dan juga ada yang berjumlah 10 orang. Dan masing-masing kelompok telah diberikan nama sesuai dengan nama sahabat Rasul, seperti itu. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Kami PKPU sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami bisa mengadakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat umat Islam khususnya.
dalam rangka menyambut liburan anak-anak, kami memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk anak-anak yatim, khususnya di Jabodetabek, dan juga kami melaksanakan di luar Jabodetabek di seluruh Indonesia. Kami menjadikan wahana wisata kemah yatim ini sebagai wahana edukasi dalam rangka menjadikan anak-anak yatim, semua peserta anak-anak yatim ini menjadi anak-anak yang mandiri ke depannya. Mereka mendapatkan bimbingan, pembinaan keagamaan, motivasi-motivasi kemandirian, kemudian juga kita menginjak hari yang terakhir adalah acara outbound yang dalam rangka memberikan edukasi kedisiplinan, keberanian, penanaman sikap mental yang kuat, bagaimana dia mengarungi kehidupannya dalam bahtera kehidupan ini. Acara wisata kemah yatim ini kami mengadakannya di daerah Bogor, di daerah Ciampea. Kebetulan mereka diajarkan semua di situ bagaimana beternak, menanam dan sebagainya. Kemudian lanjut ke wisata Curug Ciherang. Mereka mengadakan outbound di situ. Acara ini, wisata kemah yatim ini terselenggara atas kerjasama para donatur, diantaranya Telkom Divers, ZIS Indosat, JECT, juga bantuan-bantuan dari individu seperti dari Sriwijaya dan sebagainya. Kami berterima kasih banyak dan kami juga berharap kerjasama ini akan berlanjut terhadap kerjasama-kerjasama yang lain. Program-program yang lain bisa disupport oleh para donatur-donatur yang sudah mendonasikan dananya untuk program wisata kemah yatim ini. Karena insya Allah kami berkomitmen untuk acara ini, dengan suksesnya acara ini, ke depan kami akan mengadakan acara seperti semacam ini yang lebih besar, yang lingkupannya tidak hanya Jabodetabek, bahkan sampai seluruh Indonesia. Nama gamenya Polisi Penjahat. Cara main polisi penjahat. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukan dunia, berlarilah. Hampalan perahu bocor. Gunanya ini buat melatih kekompakan antara anak-anaknya biar kan ada pipanya dibolongin, jadi biar gimana caranya trik mereka untuk menangkal itu supaya ntar di dalam itu ada hadiah yang mereka ambil. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan lepas borgol. Borgol, bukan polisi. tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Teknik mendirikan bangunan. Keuntungannya ya gimana cara kekompakan kita mendirikan sebuah tiang dengan cara tidak menyentuh tangan. Kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Sekarang kita lagi mau menjinakkan bom, bagaimana bom ini diangkat dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman dari lokasi gempa. Penjinak bom, jadi memindahkan bom dari yang posisi tidak aman ke posisi yang aman. Ini permainan menara, Pak. Menara untuk mengambil bola yang ada di dalam tembok. Menarilah dan
provider, jadi dia harus berangkat, harus jarak sampai bawah, harus foto semua. Ternyata ini tuh gak gampang, kita harus pakai kotoran dulu. Stop, seru banget. Guys, sekarang kita lagi menuju ke Arwa. air terjun ya. Kayak gini-gini sih. Gelas dulu. Aku pernah bermimpi menjadi bintang yang paling bersinar. Ku tak menyangka ini terjadi. Kegagalan yang pernah seru banget, airnya dingin, segar, bikin fresh lagi. Kesan saya selama ada di sini banyak hal yang belum saya tahu dan banyak hal-hal ilmu, hal-hal positif, inspiratif. Apa yang bisa saya nggak dapat ada di sini. Menambah pengalaman liburan saya juga. Jadi lebih ada kesannya dikit untuk liburan kali ini. Saya pendamping dari Majelis Taklim Hujana di Ciracas ya, di Ciger, di Payung. Saya membawa anak sampai 11 orang, dan saya kira ini acara yang sangat bagus dan acara yang sangat mendidik buat anak-anak, khususnya anak yatim yang memang membutuhkan kasih sayang bagi mereka yang mungkin dari dalam hidupnya belum terpenuhi secara keseluruhan buat anak-anak ya. Dan saya kira ini menjadi bekal yang baik buat mereka untuk memperbaiki gaya hidup mereka dan sikap mereka terhadap dirinya maupun dalam lingkungannya. Abadi. Sekarang kita mau makan dulu nih. Udah ada makanannya. Habis nyebur-nyebur, capek, lelah, letih. Wah, pokoknya semua campur aduk. Udah kotor-kotor, udah bilas juga. Sekarang waktunya saat kita makan. Ya seru, tapi sedih banget. Bisa sama yang lain, sama teman-teman. Saya dari Bogor. Terima kasih kepada PKPU dan Komnas dan Dias Indosat. Enak-enak aja sih. Seru, nambah pengalaman. Pesan-pesannya ngikut wisata kemah yatim ini tuh seru banget, terus mendapatkan pengalaman yang lebih menyenangkan dan bisa semangat aku lagi. Ya, aku terima kasih banget sama PKPU, Telkom Invest, sama Indosat JIS